bentuk mencederai diri sendiri. Intinya kan merusak fisik ya. Tetapi misalnya cutting, kalau bahasa sekarang, kalau Gen Z ngomong ya, nyilet-nyilet begitu. Terus bisa nyakar-nyakar, itu bisa. Atau bisa menyudutkan rokok gitu ya, atau membakar tubuhnya. Mencederai diri sendiri lebih banyak dilakukan oleh pasien-pasien kesehatan mental, tapi tidak menutup kemungkinan yang belum pernah mengalami kesehatan mental dapat melakukan usaha yang sama dengan suatu stresor dan beban kehidupan yang luar biasa. Apakah ini bagian dari coping mekanisme, cara seseorang untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya? Ternyata mencederai diri itu berlatar belakang masalah gangguan mental. Nah, yang membutuhkan kombinasi terapi antara obat dan psikoterapi. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Saya Dr. Dani dari KSM Kedokteran Jiwa yang pada kesempatan ini mendapat amanah untuk menjadi host yang akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu mengenai Hari Kesadaran Mencederai Diri Sendiri. Bersama narasumber kita pada kali ini yaitu Dr. Erika Fitri, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis geriatri konsultan. Apa kabar Dr. Erika? Kabar baik, Dr. Dani. Salam sehat jiwa untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Dok. Ini temanya sangat menarik ya, mengenai Hari Kesadaran Mencederai Diri Sendiri. Namun mungkin banyak Sobat Sehat Sutomo yang belum terlalu mengerti mengenai hal ini. Mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan, dokter? Silakan. Baik, secara internasional pada tanggal 1 Maret kita peringati sebagai Hari Kesadaran untuk Mencederai Diri Sendiri. Hari ini didedikasikan untuk kita semua peduli dan mau membantu bagi teman-teman kita yang mempunyai masalah dalam pengendalian emosi serta mempunyai kecenderungan untuk mencederai diri sendiri. Tentu tidak lepas dari efek samping yang akan sangat merugikan bagi yang bersangkutan dan bagi komunitas di sekitarnya. Biasanya awareness-nya Dr. Dani pada tanggal 1 Maret ini komunitas akan menggunakan pita berwarna oranye untuk awareness terhadap kepedulian untuk tidak mencederai diri sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Erika. Jadi kita sekarang tahu ya, kalau kita ketemu orang pada tanggal 1 Maret yang memakai pita berwarna oranye, berarti orang tersebut sedang memperingati Hari Kesadaran Mencederai Diri Sendiri. Dok, sebenarnya apa ya yang biasanya menjadi motivasi seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang mencederai dirinya sendiri? Ya, yang pertama motivasinya adalah untuk secara instan untuk mengurangi dari kekosongan yang dialami oleh yang bersangkutan atau menghukum diri sendiri karena rasa bersalah oleh menjadi penyebab suatu keadaan menurut yang bersangkutan atau rasa malu terhadap diri sendiri. Di samping itu biasanya yang bersangkutan akan merasa kehilangan kendali atas suatu hal yang terjadi yang dipersepsikan sangat luar biasa bagi yang bersangkutan. Dan jangan lupa bisa menjadi suatu bentuk komunikasi bahwa yang bersangkutan sedang memerlukan bantuan sekitar. Oke, jadi ternyata banyak ya motivasi seseorang untuk mencederai dirinya sendiri. Kalau bentuk tindakan mencederai diri sendiri itu yang umum apa ya Dr. Erika? Ya, banyak bentuk mencederai diri sendiri. Intinya kan merusak fisik ya. Tetapi misalnya cutting, kalau bahasa sekarang, kalau Gen Z ngomong ya, nyilet-nyilet begitu. Terus bisa nyakar-nyakar, itu bisa. Atau bisa menyudutkan rokok gitu ya, atau membakar tubuhnya. Intinya adalah semua rasa, semua bentuk kekerasan yang dilakukan untuk dirinya sendiri yang menyebabkan kesakitan pada fisiknya sebagai bentuk bahwa dirinya ingin menjadi instan, bahwa dia ingin mengontrol terhadap suatu kondisi yang seringkali tidak bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan.
Oh, baik dokter. Cukup ngeri juga nih ya mendengar penjelasan dokter Erika ya, karena sekarang ternyata anak-anak muda ya, Gen Z banyak juga yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian apakah mencederai diri sendiri itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kesehatan gangguan dalam kesehatan mentalnya ya dok, atau bisa juga orang normal melakukannya? Ya, sebetulnya yang lebih banyak memang orang-orang dengan masalah kesehatan mental ya, seperti mengalami suatu trauma, cemas, dan lain-lain. Tapi saat ini ketika kita bekerja dengan eh, pasien yang datang ke kita dengan suatu usaha untuk mencederai diri sendiri, ternyata jangan kita lupakan kondisi lingkungan yang disebut toksik ya, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, tidak adanya dukungan sebaya atau stresor kehidupan yang bertambah hebat, serta peran media sosial itu juga menjadi salah satu hal yang bisa mencetuskan usaha untuk mencederai diri sendiri. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan Dokter Dani bahwa mencederai diri sendiri lebih banyak dilakukan oleh pasien-pasien kesehatan mental, tapi tidak menutup kemungkinan yang belum pernah mengalami kesehatan mental dapat melakukan usaha yang sama dengan suatu stresor dan beban kehidupan yang luar biasa dialami oleh seseorang. Oh, baik, sangat jelas ya Sobat Sehat Sutomo. Nah, kemudian kalau Sobat Sutomo ini ya dok, tentunya pengen aware, pengen tahu ya, apa sih tanda-tanda fisik atau emosional yang bisa dilihat pada seseorang yang sedang mencederai dirinya sendiri atau ada potensi untuk melakukan perbuatan yang mencederai dirinya sendiri? Iya, tentunya kita melakukan dua hal yang harus kita lakukan. Dengan satu kata pertama, peduli. Kita harus melihat, mengobservasi awalnya, kemudian menanyakan lebih lanjut. Ketika kita melihat ada yang tidak sama dengan orang lain yang kita lihat biasanya. Tentunya pertama kondisi fisik begitu ya. Kita lihat pada anak remaja atau pada orang-orang tertentu, adakah bekas sayatan-sayatan, kulitnya kok luka-luka yang lebih banyak di tempat-tempat itu saja. Tentunya tempat yang terjangkau biasanya. Terus kok bentuk lukanya itu kayak berulang begitu. Terus kemudian dari sisi emosionalnya kok lebih sensitif, irritable terhadap stimulus yang dibilang biasa saja, dia bisa bereaksi berlebihan. Dan jangan lupa penarikan diri dari lingkungan serta penurunan kemampuan fungsional, bisa sekolah, bisa kinerja, bisa tugas sehari-hari yang terganggu. Dibanding tentunya biasanya atau sebelumnya, itu kita harus sudah mulai peduli. Adakah usaha untuk mencederai diri? Dan pada lansia sedikit berbeda ya. Usaha untuk mencederai diri itu seringkali mungkin tidak bisa dengan usaha-usaha dilakukan pada dewasa maupun pada remaja atau anak-anak. Tapi tidak mau minum obat, membiarkan dirinya sakit, tidak mau makan. Itu kita harus tangkap sebagai usaha-usaha untuk membuat fisiknya sakit, membuat fisiknya cedera. Dan itu yang kemudian kita harus dalami. Kita harus peduli ada apa, adakah yang bisa kita bantu sebagai komunitas untuk mengatasi hal ini. Wah, sangat jelas ya Sobat Sehat Sutomo. Jadi kita sekarang jadi tahu nih dok, bahwa ternyata tanda-tandanya itu bisa berbeda juga ya pada rentang usia yang berbeda. Nah ini sangat menarik. Nah tadi disampaikan juga oleh Dokter Erika bahwa salah sempat tersebut ya tentang Gen Z. Nah apakah memang banyak ya dok remaja yang melakukan hal ini? Ya, dari sebetulnya kalau angka pasti, catatan, kondisi ini masih under recorded ya di Indonesia. Kita tentunya saat ini belum punya angka pasti. Tetapi dari setiap hari pasien yang datang ke layanan poli jiwa di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, ini akan eskalasinya semakin meningkat. Di samping itu yang membutuhkan rawat inap, eskalasinya semakin meningkat. Itu yang kita harus mulai aware. Ada apa toh dengan Gen Z ini? Apa yang masih kita bantukan untuk layanan ini sehingga tidak semakin banyak orang yang berpotensi melakukan ini. Seperti itu. Ya, baik.
Terima kasih dokter. Nah, kemudian sepertinya perilaku mencederai diri sendiri ini ada yang masih taraf coba-coba gitu ya dok. Ya. Tapi ada juga yang sudah menjadi pola perilaku yang terus berulang. Nah, bagaimana kita membedakan hal ini, Dokter Erika? Ya, tentunya kita harus menanyakan apakah ini pertama kali atau tidak. Nah, dalam pendalaman wawancara psikiatri, kita akan melihat bagaimana konsep diri seseorang, esteem yang dimiliki seseorang, bagaimana juga dia bertumbuh kembang. Adakah masalah dalam tumbuh kembangnya, termasuk pola asuh yang dialami oleh seseorang. Adakah traumatic event yang dihadapi seseorang seperti bully di sekolah, kemudian konsep tidak mendapat perlakuan yang egaliter di tempat seseorang itu berada, ketika itu misalnya dalam lingkungan kerja atau lingkungan yang lain. Nah, kemudian kita dalam wawancara itu, kalau pada anak, Dokter Dani, tentunya kita akan sulit menyimpulkan trait ya, personality seseorang yang menjadikan suatu hal ini akan berulang begitu ya. Tapi pada orang dewasa tentunya kita akan melihat apakah ini bagian dari coping mekanisme, cara seseorang untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan kalau ini menjadi suatu coping, nah itu yang kita sebut adalah mencederai diri yang berulang. Tentunya ini penanganannya akan sedikit berbeda ya. Karena kalau sudah berulang biasanya akan menjadi suatu inert, menjadi dalam suatu kepribadian atau warna dasar dia menghadapi suatu kondisi hariannya. Dan ini membutuhkan psikoterapi yang lebih dalam untuk mengubah persepsinya mengenai stresor dan cara dia untuk punya coping stres yang lebih baik di masa depan. Ya, baik. Sangat jelas dan gamblang ya penjelasan dari Dokter Erika terkait hal ini. Kemudian ini cukup menurut kami yang para awam itu terutama ya, ini cukup mengerikan ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencederai dirinya sendiri. Nah, apakah perilaku ini bisa disembuhkan, dokter? Perilaku ini bisa disembuhkan sangat tergantung dari latar belakang dan terapi yang dialami atau yang didapatkan oleh seseorang. Kalau ini di awal itu masih banyak kesempatannya ya. Kita apalagi kalau dia coba-coba cuma copy paste dari sosmed yang diikuti atau dilihat. Tentunya kita dengan intervensi segera kita akan mampu memberikan suatu perubahan persepsi bahwa mencederai diri itu bukan menjadi penyelesaian yang efektif dan efisien. Karena sebetulnya mungkin rasa sakitnya bisa hilang segera, tapi penyebabnya tidak bisa. Dan tentu kita bisa kombinasikan dengan yang kita sebut emotional focus therapy, kemudian cognitive behavior therapy untuk mengubah persepsi seseorang. Sehingga ketika ada masalah, bukan reaksi emosionalnya yang didahulukan, bukan menghilangkan rasa sakit yang harus segera dilakukan, tapi mencari penyebab dan menyelesaikan dalam akar permasalahan. Tetapi kalau itu sudah menjadi suatu hal yang berulang, bahkan disukai tanda kata kutip oleh seseorang untuk menyelesaikan masalahnya, tentu ini lebih challenge lagi dalam membantu mereka ini. Bukan tidak mungkin atau kita putus asa ya, kita membutuhkan terapi yang lebih panjang, lebih lama untuk membuat seseorang itu mempunyai suatu pengendalian emosi yang lebih matang, persepsi yang berubah, dan ini harus dilatihkan untuk menjadi hal baru di masa depannya. Seperti itu, Dokter Dani. Baik, terima kasih Dokter Erika. Penjelasannya sangat menarik ya. Yang menarik adalah ketika terapi-terapi yang disampaikan oleh Dokter Erika tadi tentunya itu perlu dilakukan oleh seorang ahli ya dok ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya kalau kita ini mungkin Sobat Sehat Sutomo ketemu teman, sahabat, saudara, rekan mungkin yang melakukan, yang kita tengarai ya, melakukan perilaku mencederai diri sendiri, sebenarnya apa dok yang bisa kita lakukan pertama kali sebagai seorang awam yang merupakan mungkin ya rekan, saudara tadi, itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik, Dokter Dani. Sobat Podcast,
Hal yang pertama dan rasanya akan mampu kita lakukan semua adalah menciptakan ruang yang aman bagi mereka yang sedang dalam pemikiran atau usaha untuk mencederai diri sendiri. Kita mampu mendengarkan tanpa judgement kenapa mereka melakukan, walaupun itu tidak tampak masuk akal untuk kita, tapi mendengarkan dengan hati, memberikan suatu waktu tanpa judgement apapun kepada mereka, itu akan mampu membuat mereka merasa ada orang yang mengerti aku, ada orang yang mengerti kesakitanku, sehingga selanjutnya menurut kami pintu pertolongan itu akan lebih terbuka. Wah, luar biasa. Jadi itu ya Sobat Sehat Sutomo ya, yang perlu kita lakukan. Kita memberikan rasa aman, rasa dimengerti oleh mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, lalu indikasinya kapan ya dok, bahwa wah ini kayaknya harus dibawa ke ahli deh, itu kapan dok? Ya, ketika ada tindakan itu sobat harus mulai edukasi, memberikan suatu ajakan kepada yang bersangkutan untuk berobat kepada psikiater di rumah sakit atau tempat layanan kesehatan mental. Karena sejatinya hal itu harus mendapatkan pemahaman dan pendalaman yang baik. Apakah itu baru, apakah itu berulang, apalagi ada kondisi gangguan mental yang mungkin melatar belakangi hal tersebut. Kalaupun ternyata itu adalah reaksi emosional yang besar, yang mendadak, tentunya orang-orang tersebut harus mendapatkan pemahaman bahwa coping emosional yang mendadak dan besar seperti itu kurang menguntungkan di masa depan, sehingga yang bersangkutan harus lebih berlatih melakukan regulasi emosi yang matang. Oke, terima kasih dok. Nah, kalau misalnya kita tahu nih ada orang yang melakukan perbuatan mencederai dirinya sendiri, terus kemudian kita sudah menilai nih dok bahwa orang tersebut butuh dibawa ke ahli atau psikiater gitu ya dok. Nah, kalau di Sutomo kita bisa kemana ya dok? Ya, Dokter Dani, kita punya poli jiwa yang buka mulai hari Senin dan Jumat setiap jam kerja begitu ya. Tapi layanan ini anytime ya, kalau bukan di poli jiwanya, tapi ketika membutuhkan di luar jam kerja tentunya kita terbuka melalui IGD. Ketika kapanpun Sobat Podcast di luar sana membutuhkan layanan kesehatan mental, kita juga bekerja sama dengan psikolog klinis untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin membutuhkan suatu layanan komprehensif untuk membuat kualitas hidup dan kesehatan mental di masa depan menjadi lebih baik. Dan kita ini punya segala macam usia ya rentangnya di Sutomo ini ya, mulai anak remaja, dewasa hingga lansia seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi Sobat Sehat Sutomo bisa dibawa ke poli jiwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya, atau ke instalasi gawat darurat. Kita lihat urgensinya dan mungkin terkait waktunya. Nah, kemudian dok, ketika kita sudah bawa seseorang ke ahlinya ya, tentu dia ingin berjuang untuk bisa kembali normal atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, tantangan emosi apa sih dok yang akan dihadapi mereka ketika mereka sudah berharap ingin berhenti dari melakukan perilaku tersebut? Pertama, tantangan emosi tentu dari dalam diri sendiri ya. Rasa malu yang luar biasa. Diikuti rasa rendah diri. Kenapa ya aku melakukan ini? Belum lagi seringkali yang kita akan lihat goresan fisik yang tidak mungkin kan langsung sekali hilang begitu ya. Membutuhkan waktu. Seringkali itu akan mengeksaserbasi perasaan tidak berdaya, perasaan ingin segera tidak luka, perasaan ingin segera nyaman seperti itu. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu dan usaha bersama. Tentunya orang-orang dengan masalah mencederai diri membutuhkan dukungan dari sebayanya, dukungan dari orang tua, dukungan dari lingkungan untuk merasa pede untuk lebih baik di masa depan. Ini bukan akhir segala-galanya, awal menjadi lebih baik seperti itu. Jadi tantangannya sangat banyak ya, apalagi kalau ternyata mencederai diri itu berlatar belakang masalah gangguan mental. Nah, yang membutuhkan
kombinasi terapi antara obat dan psikoterapi. Nah, minum obat pun itu merupakan tantangan yang luar biasa kan, untuk patuh, untuk kontrol teratur, untuk mau bekerja sama dengan psikiater untuk terus mengelaborasi kemajuan terapi yang sudah dialami. Oke, jadi memang harus telaten ini ya dok ya, untuk mengatasi dan mendampingi mereka yang sedang berjuang untuk berhenti dari apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana sih dok peran lingkungan atau keluarga di sekitar mereka untuk bisa memberi support tanpa menghakimi? Nah, itu gimana dok? Iya, Dokter Dani. Awareness. Dr. Sutomo melalui podcast untuk semua Sobat Sehat Sutomo, ini adalah langkah awal. Karena menurut kita, awareness ini bahwa mencederai diri sendiri itu bukan hal normal dan tidak boleh terjadi. Semakin banyak orang tahu, kita akan sama-sama bergandengan tangan begitu ya, untuk aware, peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita yang kita akan lihat satu sama lain. Ini orang perlu bantuan, ini orang ada kecenderungan untuk mencederai diri sendiri apa enggak. Siapapun kita, mau orang tua, mau bu guru, mau pak guru, mau bu dosen, pak dosen, atau anggota masyarakat biasa, kita bisa sama-sama peduli untuk melihat ini dan menanyakan apakah kamu butuh bantuan. Wah, keren. Terima kasih Dr. Erika atas penyampaiannya yang sangat jelas ya, sehingga memberi kita edukasi terkait hal ini. Nah, mungkin Dr. Erika ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat Sutomo ya, tentang pentingnya memahami dan mendukung mereka yang melakukan self-injury atau mencederai diri sendiri. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Dani. Halo Sobat Sehat Sutomo. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Kamu bukan hanya goresan di tanganmu. Kamu adalah cerita hidup yang utuh yang terus ditulis. Keberanianmu untuk menghentikan satu goresan hari ini akan memampukan kamu menyelesaikan seluruh bab-bab kehidupanmu. Luka bisa mengering, tapi luka hati perlu didengar oleh kita yang peduli. Oke, terima kasih. Luar biasa pesannya Dr. Erika. Tidak terasa waktu juga yang mengakhiri perjumpaan kita kali ini ya Sobat Sehat Sutomo. Saya mengucapkan terima kasih Dr. Erika Fitri atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada acara kali ini, atas edukasi dan pemahamannya untuk meningkatkan pengetahuan para Sobat Sehat Sutomo. Untuk itu, Self-Injury Awareness Day bukan sekedar tanggal. Itu adalah panggilan untuk menciptakan ruang aman, untuk saling mendengar, dan untuk menyebarkan harapan. Karena setiap suara layak didengar. Saya selaku host dan Dr. Erika Fitri mohon pamit bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih.